Siapa namamu? Hamba Woro Sunggi, Gusti. Ada perlu apa kamu mencari anakku Pabelan? Raden Pabelan sudah menyalahi janji, Gusti. Beliau berjanji 3 hari sekali mengunjungi hamba di desa Jatingarang. Tapi sudah sebulan ini tidak datang lagi. Biasanya dia selalu datang. Inggih, Gusti. Sudah cukup lama kami berhubungan. Sampai Gusti Allah memanggil saya. Sri, kenapa harus begitu? Kenapa tidak ada yang mau mengalah? Kalian benar-benar anak yatim piatu yang malang. Seharusnya bisa lebih rukun. Yang tua mau mengalah. Yang muda menghormati yang tua. Selama ini saya terus-terusan yang mengalah. Karena saya merasa berhutang budi pada Yusinga. Tapi sekarang saya rasa sudah cukup untuk tidak mengalah lagi. Kata orang-orang tua di Banyuhurip, Kakang Demang dimakan Pak Naspati. Iya, betul itu. Kalau melihat muka dan badannya kosong begitu, saya yakin itu pasti kerjaan Baraspati. Masalahnya, apa di desa ini memang ada Banaspati? Memang selama ini saya belum pernah mendengar Ki Dadap. Tapi kalau bukan karena Pak Naspati, lalu siapa? Dibakar orang. Di sekitar kejadiannya, sama sekali tidak ada tanda-tanda api. Sebelum saya dan Simbo mendapatkan ayah dalam keadaan seperti itu, saya mendengar suara auman anjing hutan. Lalu disusul oleh suara gagak setan. Lebih baik kita jangan mengaitkan dengan masalah tahayul dulu. Saya ingin tahu, apakah Paman Surokerti punya musuh? Selain dengan Mondosio dan Nyi Basinga, saya kira tidak ada. Kenapa saya simpulkan begitu? Karena kulit gosong seperti itu bisa saja terjadi oleh semacam aji cadas ngampar atau aji lebur seketi. Seperti yang dimiliki Mondosio. Saya melihat luka bakar seperti itu mirip dengan yang diderita oleh ayahanda waktu dihianati oleh Mondosio. Juga luka di tubuh Blirik. Den, Mondosio itu sudah mati. Saya sendiri yang menghanyutkannya di Kalim Banyu Menep. Kenapa Raden selalu curiga pada Demang kembang sempol itu? Hanya memberi percontohan, Paman. Saya tidak yakin kalau hantu bisa membunuh dengan cara seperti itu. Bagaimana dengan suara gagak setan yang selalu menyertai pembunuhan? Yang terjadi pada korban-korban sebelumnya. Itu pertanda yang paling kuat bahwa pembunuhnya orang yang sama dengan cara-cara yang sama juga. Saya sangat yakin bahwa selain membunuh, dia juga ingin menakut-nakuti semua penduduk dengan burung gagak, sehingga penduduk akan resah dan menjadi tidak puas kepada pemimpinnya. Ini benar-benar rencana yang matang dan paling cerdas. Ya, betul. Masih ketemu nalar itu. Margosira, sebaiknya setiap malam harus diadakan perondaan. Demikian pun di Kali Sengoro nanti, Paman Tambak Boyo. Sebelum kejadian kemarin, sebenarnya kami sudah melakukan perondaan. Bahkan waktu kejadian itu, saya sedang meronda ke batas desa. Ayah menyuruh sesudah kejadian pembunuhan kepada Jal Kadru dan Panji Gending. Begini Kayun, Nilot dan yang lainnya, terutama Nyi Demang. Ada persoalan yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang perkawinan si Kayun dan anakmu Nilot. Karena adanya musibah, sebaiknya kita tunda dulu. Mungkin 40 atau 100 harinya almarhum. Terserah Ki Dadap. Terus terang saja, kami masih belum mampu berpikir untuk itu. Yang penting, Ki Dadap mencari hari yang baik.
Saya percaya pada Ki Dadap. Nah, jadi persoalannya akan bertambah jelas. Kayun, nanti harus sering-sering ke Banyuhurip untuk menengok Nilot sekeluarga. Kita lihat, siapa lagi yang harus menerima hukuman. Kenapa harus dia lebih dulu? Saya benci anak Surokerti yang satu ini. Nyai takut Mondosio jatuh hati padanya. Tapi anak Surokerti yang genit ini memang pantas untuk dibunuh. Karena dia berusaha mau merebut Kakang Mondosio. Tapi kenapa harus dia lebih dulu? Kan masih banyak yang lain. Maisa Kayun, Tambak Boyo, Ki Dadap Ayam misalnya. Terus terang, saya memang takut Kakang Mondosio jatuh hati padanya. Mungkin pengaruhnya keliru, Nyai. Tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi di Banyu Urip, Kakang. Dia minggat, dan tidak ada seorang pun yang tahu dia di mana. Mudah-mudahan Ki Demang juga tidak tahu tempatnya, Nyai. Tapi kalau Nyai ragu, sebaiknya istirahat dulu memanggil roh. Ya, saya juga pikir begitu. Biarkan orang-orang itu merasa diri mereka sudah aman. Terutama keluarga Ki Dadap Ayam. Izinkan saya masuk. Saya ingin bertemu dengan Raden Pabelan. Sebentar saja. Tidak bisa. Kamu harus menunggu di luar. Apa Tolonglah. Gusti Pabelan berkenan menerima kamu atau tidak? Tolonglah. Jangan main selonong saja. Tolonglah, saya Di kekasih sini lain beliau. sama di desa. Tolonglah, saya kekasihnya. Saya ingin bertemu dengannya. Saya dari desa Jatingarang. Tolonglah, saya ingin bertemu dengannya. Tidak bisa. Saya mohon, lepaskan. Gendeng Cah Iki. Lepaskan saya. Lepaskan. Mana mungkin Gusti Pabelan punya kekasih wong deso. Tunggu di sini. Nanti saya laporkan. Ya. Dek, Ada ribut-ribut apa, Tondo? Hamba kurang jelas, Gusti Sepuh. Tapi sekilas hamba mendengar gadis itu mencari Gusti Raden Pabelan. Oh, ya sudah sana. Iya. Pabelan, Pabelan. Kamu kok ndak bosan-bosannya mempermalukan orang tua? Hmm. Siapa orang itu? Anu Gusti Putri. Orang gendeng itu ingin bertemu dengan Gusti Nom Raden Pabelan. Suruh dia masuk. Sedih kok Gusti. Ayo, kamu disuruh masuk sana sama Gusti Putri. Kamu mesti hati-hati loh kalau ngendiko sama Priagung. Yang sopan, jangan asal jeplak.
Siapa namamu? Hamba Worosunggi, Gusti. Ada perlu apa kamu mencari anakku Pabelan? Raden Pabelan sudah menyalahi janji, Gusti. Beliau berjanji 3 hari sekali mengunjungi hamba di desa Jatingarang. Tapi sudah sebulan ini tidak datang lagi. Biasanya dia selalu datang. Inggih, Gusti. Sudah cukup lama kami berhubungan. Pabelan sangat sibuk akhir-akhir ini, Nduk. Banyak urusannya. Tidak hanya mengurusi kamu saja. Hamba bisa mengerti, Gusti. Namanya juga Priagung. Tapi meskipun hamba rakyat biasa, hamba tidak bisa dipermainkan begitu saja. Segala sesuatunya harus jelas. Janji harus dijunjung tinggi. Apalagi janji seorang ksatria. Pabelan menjanjikan apa sama kamu, Nduk? Beliau berjanji mau mengawini hamba. Itu kenapa hamba menyerahkan semua yang beliau minta. Jadi wanita kok murahan begitu, Tondo? Mestinya kamu juga harus menggunakan pikiranmu. Berkaca. Apa mungkin janji itu bisa terlaksana? Kalau sekiranya janji itu tidak masuk dalam nalarmu, ya kamu jangan percaya. Artinya janji itu janji gombal. Ini kok main sabet saja? Atau kamu ingin memeras keluargaku? Siapa namamu? Hamba Worosunggi, Gusti. Ada perlu apa kamu mencari anakku Pabelan? Raden Pabelan sudah menyalahi janji, Gusti. Beliau berjanji 3 hari sekali mengunjungi hamba di desa Jatingarang. Tapi sudah sebulan ini tidak datang lagi. Biasanya dia selalu datang. Inggih, Gusti. Sudah cukup lama kami berhubungan. Pabelan sangat sibuk akhir-akhir ini, Nduk. Banyak urusannya. Tidak hanya mengurusi kamu saja. Hamba bisa mengerti, Gusti. Namanya juga Priagung. Tapi meskipun hamba rakyat biasa, hamba tidak bisa dipermainkan begitu saja. Segala sesuatunya harus jelas. Janji harus dijunjung tinggi. Apalagi janji seorang ksatria. Pabelan menjanjikan apa sama kamu? Beliau berjanji ingin mengawini hamba. Itu kenapa hamba menyerahkan yang beliau minta. Jadi wanita kok murahan begitu, Tondo? Mestinya kamu harus menggunakan pikiranmu. Berkaca. Apa mungkin janji itu bisa terlaksana? Kalau sekiranya janji itu tidak masuk dalam nalarmu, ya kamu jangan percaya. Artinya janji itu gombal. Ini kok main sabet saja? Atau kamu mau memeras keluargaku? Iya. Tidak, Gusti. Maaf. Hamba memang orang deso. Orang bodoh. Demi Allah, hamba tidak punya pikiran untuk memeras. Bagaimana mungkin hamba mampu memeras Priagung? Kekuatan hamba itu apa? Hamba sangat percaya